Perawat wajib paham gimana tata caranya untuk mengatasi hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus. Yuk belajar bareng aku. Hipoglikemia biasanya terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Lalu, diabetes mellitus itu apa sih? Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau gangguan dan resistensi insulin. Hipoglikemia sendiri adalah suatu keadaan penurunan konsentrasi glukosa serum dengan atau tanpa adanya gejala sistem autonom dan neuroglikopenia. Hipoglikemia ditandai dengan menurunnya kadar glukosa darah kurang dari 70 mg per dl. Gejala hipoglikemia ada dua, yaitu neuroglikopenia, di mana gejala yang berhubungan langsung terhadap otak apabila terjadi kekurangan glukosa darah, dan yang kedua ada autonom, yaitu gejala yang berhubungan dengan aktivasi sistem simpatoadrenal sehingga terjadi perubahan persepsi fisiologi. Gejala hipoglikemia untuk yang autonom tandanya ada gemetar, palpitasi, berkeringat, gelisah, lapar, mual, kesemutan, parestesia, palpitasi, dan tremulousness. Kemudian gejalanya ada pucat, takikardia, weakness, pulse, pressure. Kemudian untuk neuroglikopenia tandanya ada kesulitan berkonsentrasi, bingung, lemah, lesu, pandangan kabur, pusing, perubahan sikap, gangguan kognitif, pandangan kabur, dan diplopia. Sementara untuk gejalanya ada cortical blindness, hipotermia, kejang, dan koma. Faktor penyebab hipoglikemia ada beberapa ya. Yang pertama, dosis insulin yang berlebihan, salah aturan pakai ataupun salah jenis insulinnya. Kemudian ada intake glukosa yang berkurang, bisa disebabkan oleh lupa makan ataupun sedang puasa. Kemudian ada penggunaan glukosa yang meningkat, yaitu terjadi pada saat ataupun sehabis olahraga. Kemudian produksi glukosa endokrin berkurang pada saat konsumsi alkohol. Yang kelima ada sensitivitas insulin meningkat pada saat tengah malam, berat badan turun, kesehatan membaik, dan pada saat peningkatan kontrol glikemik. Kemudian yang terakhir ada penurunan bersihan insulin yang terjadi pada kasus gagal ginjal. Derajat hipoglikemia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada derajat ringan, di mana rentang glukosa darah yaitu 54-70 mg per dl. Terdapat gejala autonom yaitu tremor, palpitasi, gugup, takikardi, berkeringat, dan rasa lapar, serta pasien dapat mengobati sendiri di rumah. Kemudian lanjut di derajat sedang. Derajat sedang ini rentang glukosa darahnya adalah 40-54 mg per dl. Terdapat gejala autonom dan neuroglikopenia seperti bingung, rasa marah, kesulitan berkonsentrasi, sakit kepala, lupa, mati rasa pada bibir dan lidah, kesulitan bicara, mengantuk, dan pandangan kabur. Kemudian yang terakhir yaitu derajat berat, di mana glukosa darah kurang dari 40 mg per dl, terjadi kerusakan sistem saraf pusat dengan gejala perubahan emosi, kejang, stupor, ataupun penurunan kesadaran. Pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian karbohidrat, glukagon, ataupun resusitasi lainnya, dan bisa terjadi ketidaksadaran pasien ataupun penurunan kesadaran. Kemudian ini adalah alur tata laksana hipoglikemia. Jika terjadi hipoglikemia dengan kadar glukosa di bawah 70 mg per dl, kita bagi menjadi dua ya teman-teman. Ada pasien sadar dan pasien tidak sadar. Ketika pasien tidak sadar, terjadilah hipoglikemia berat, di mana harus diberikan glukagon secara IV ataupun IM. Dan setelah kesadaran pulih, kita evaluasi lagi kadar glukosanya, kemudian kita berikan intake karbohidrat yang absorpsi lambat untuk mencegah kejadian hipoglikemia yang berulang. Jika pasien sadar, terjadilah hipoglikemia ringan dan sedang, maka cukup diberikan intake 15 gram glukosa atau setara dengan 2-3 sendok gula. Kemudian kita periksa kadar glukosa darah setelah 15 menit. Jika kadar glukosa darah di atas 70 mg per dl, maka kita berikan intake karbohidrat yang absorpsi lambat untuk mencegah kejadian berulang hipoglikemia. Sementara jika kadar glukosanya masih di bawah 70 mg per dl, maka kita ulangi intake-nya dan lakukan pengukuran setelah 15 menit.
Selain upaya pengobatan, kita juga harus melakukan pencegahan untuk terjadinya hipoglikemia. Pencegahan yang dilakukan adalah yang pertama, lakukan edukasi mengenai tanda dan gejala hipoglikemia. Kemudian, 2. Hindari farmakoterapi yang bisa meningkatkan resiko kambuh atau hipoglikemia berat. Yang ketiga, tingkatkan pemantauan glukosa darah mandiri atau PGDM, khususnya bagi pengguna insulin ataupun obat oral golongan sekretagok termasuk pada jam tidur. Dan kita wajib mengajarkan pada keluarga ya teman-teman untuk bagaimana cara mengecek glukosa darah di rumah. Yang terakhir adalah lakukan edukasi tentang obat-obatan atau insulin yang dikonsumsi, tentang dosis, waktu mengkonsumsi, dan efek samping dari pengobatan. Dan jangan lupa juga ajak keluarganya untuk berkolaborasi dengan perawat agar tidak terjadi kelalaian dalam konsumsi obat-obatan dan pengecekan gula darah secara mandiri. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Serta tulis di kolom komentar mau materi apa lagi yang dibahas buat selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.